teman-teman semuanya, balik lagi nih bersama saya Yasinta. Nah, dan kali ini kita spesial, kita ada di Kiram Park menyambut Uncle Hard Enduro 2023. Uncle Hard Enduro 2023 ini akan kembali digelar pada 17, 18, dan 19 November 2023 di Kiram Park. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Ashadi dan Pak Sugeng ya Pak ya. Iya. Selaku Pak Ashadi selaku Ketua Panitia dan Pak Sugeng Riyadi selaku Racing Komite ya Pak. Wah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Wah, sehat semua nih Pak Ashadi juga. Tadi kan kita udah sempat ngobrol dikit, ada apa sih namanya salam ya Pak ya. Ya, oke. oke. Siap. Kita boleh coba nih. Ya, oke. Uncle Hard Enduro. Go. Wah, sebagai penyemangat kita di pembuka TikTokan kita hari ini ya Pak ya. Nah, Pak, ngomong-ngomong Pak Ashadi dan Pak Sugeng, saya mau sedikit mengenal ya Pak ya ke kesiapan dan juga menjelang enduro kita tahun ini. Saya boleh ke Pak Ashadi dulu nih Pak. Kan enduro ini udah menjadi event tahunan ya Pak ya, dan tahun ini di 2023 ini menjadi tahun ketiga ya Pak. Siap. Gimana Pak, Pak Ashadi dan Pak Sugeng juga rasanya sebagai penyelenggara? Baik, terima kasih. Salam olahraga. Saya bangga bersama Anda di sini. Kebenaran nih di tempat event di Kiram Park. Ini tahun ketiga, 2019, 2022, dan 2023. Ini track sudah kita katakan sudah 99%. Yes. Artinya sudah boleh dicoba. Kemudian mudah-mudahan nanti cuaca bagus sehingga balapannya asik. Kemudian enduro kita ini insya Allah kita berikan yang terbaik untuk Indonesia lah. Wah, luar Indonesia biasa. karena kita datangkan pembalap-pembalap top dunia. Pembalap-pembalap top di negaranya kita undang. Kemudian di event ini juga pembalap-pembalap top nasional juga masuk ke sini. Insya Allah kita menjadikan satu barometer enduro yang ada di Indonesia lah gitu. Wah, luar biasa. Pak Sugeng, gimana Pak tanggapannya Pak terkait dengan Uncle Hard Enduro ini? Baik, terima kasih. Saya terlibat 3 kali penyelenggaraan Uncle Hard Enduro. Jadi saya kebetulan ketiga-tiganya di Racing Komite. Artinya kita ini berada di lapangan. Nah, kebetulan terkait dengan perlombaan itu baik itu yang menyangkut timing system, kemudian marshal, kemudian juga masalah waiting zone, start, itu kami yang mengkoordinir. Nah, selama 3 kali penyelenggaraan, alhamdulillah berjalan lancar. Dan yang membanggakan bagi kami bahwa acara ini dihadiri rider top, baik itu yang dari dunia, kelas dunia, maupun yang di tingkat nasional. Baik, apa sih Pak yang membedakan Uncle Hard Enduro di tahun 2023 ini dengan tahun sebelumnya? Jadi gini, 2019 tuh kita lagi uji coba ya, kita lagi tes case. Kita jujur akui bahwa pembalap kita jauh grade-nya. Jadi balapan tuh nggak asik, banyak stuck-nya. Ya kan gitu Pak Sandi ya? 2022 kita turunkan grade-nya. Itu lumayan bagus tapi masih terjadi stuck. Nah, 2023 ini kita maunya balapan yang bener-bener rolling. Diikuti semua pembalap tuh bisa. Jadi grade-nya agak kita turunin, tapi obstacle-nya kita banyakin. Dan kemudian track-nya nggak kita buka jauh. Jadi semua penonton kalau Anda di tengah sana, dari sudut manapun akan terlihat pembalap. Jadi tinggal gini aja kelihatan. 360 derajat udah kelihatan pembalap-pembalap tuh. Jadi nanti pembalapnya akan bangga ditonton, penontonnya akan seneng kalian karena lihat pembalap. Itu yang bedakan. Jadi ini bener-bener kita bikin sport entertain lah. Jadi balapan tuh untuk ditonton. Jadi insya Allah ini mungkin kalau saya bilang nih satu-satunya di dunia ya yang bisa dilihat dari semua sudut Pak Sugeng. Iya. Saya pernah berjalan kemana-mana. Ini dari semua sudut kita bisa lihat. Dan tingkat kesulitannya lumayan. Di sini perlu kalau saya bilang otot, otak, nasib. Ya toh? Kalau fisiknya bagus menang, kalau teknikalnya bagus menang, tapi nasibnya jelek dia nggak menang gitu loh. Jadi harus otot, otak, nasib gitu loh. Kira-kira gitu ya Pak Sugeng. Iya, betul. Apa tambahan Pak Sugeng? Ya, kalau saya melihat bahwa untuk Kiram ya, area Kiram ini diberikan anugerah alam yang
lengkap ya untuk pecinta enduro ya. Jadi kalau awalnya kan dari komunitas adventure, Ya. kemudian meningkat lagi Ya. kepada komunitas enduro balap. Enduro. Nah, karena ada spot tadi spot hobi ya. Ya. Nah, kemudian di sini lengkap menunya. Artinya bahwa kalau di sini diadakan enduro itu tidak susah untuk merancang obstacle ataupun menu di sini lengkap. Nah, kalau kita misalkan divariasi dengan yang buatan, yang seperti kita lihat di sini, itu jadi lengkap akhirnya. Ini uniknya di Angkel itu jembatan terbang. Satu-satunya di dunia. Di tempat lain nggak ada. Satu-satunya di dunia. Tapi ini itu kita namakan safety, Mbak. jembatan Angkel. Udah dites safety. Ya. Safety. Jadi nanti ya ada ditambah lagi pengaman lagi. Iya. Berarti teman-teman yang nonton inilah pembedanya Uncle Hard Enduro dengan Hard Enduro lainnya Ya. ya Pak ya. Ya. Ada Ikonnya. jembatannya, Ikonnya. Betul. Sama gini, standar balapan tuh tidak melewati kampung. Jadi bener-bener balap ya balap gitu loh, nggak balap terus ada kampung nggak. Ini bener-bener kita teruji, sirkuit kita teruji Pak Sugeng ya, Iya. karena ya udah lo bebas saja gitu loh, teruji dan kita terukur. Iya. Untuk time sistemnya beliau nih, jadi komandannya beliau dan kita percayakan ke beliau. Wah, Ini. berarti dalam hal race di sini ya Pak ya. Teruji semuanya dan udah terukur. teruji dan terukur. Teruji terukur, itu kan kuncinya di situ gitu loh. Jadi sorry di sini ya balapan bener, kalau juara ya juara bener, nggak ada juara by order. Ya kan gitu Pak, Iya. tidak ada juara by order. Ini bener-bener fair gitu loh. Jadi semua bisa dilihat. Jadi nggak ada yang kru nolong, nggak ada. Iya. Kalau kru nolong kita ya kan Pak Sugeng ya, Iya. kita DNF ya. Iya, Apa? betul. Ya Iya. di Diskualifikasi. diskualifikasi Iya. gitu loh. Memang kita agak kenceng ini Ketat. di peraturannya agak kenceng dan kita ya insya Allah lah kita maunya jadi acuan lah, jadi acuan bahwa ini loh balap gitu loh. Ini loh balap, tracknya bener, time systemnya juga bener gitu loh. Nah insya Allah kita itu. Luar biasa, berarti Uncle Hard Enduro 2023 di Kirempak Castle nanti menjadi suatu ajang yang memang terkualifikasi ya Pak ya, Ya. dan luar biasa untuk diikuti oleh semua pembalap. Nah tadi kan Pak Hadi dan Pak Sugeng udah menyampaikan bahwa kesiapan itu sudah 99% Sudah ya Pak ya. insya Allah 90% sudah udah ya. lebih lah. Ini tinggal kalau Anda lihat ini tinggal branding, kemudian ya perbaikan. Ini kita poles ya. Ibarat perempuan kalau kita kasih lipstick kan cantik gitu loh. Makanya branding tuh mempercantik track gitu loh ya. Gitu loh. Jadi lagi kita ini insya Allah nanti udah H-3 udah clear semua lah. Kita udah 1,5 bulan untuk masuk di sini nih. Dari nol kita datangkan alat-alat berat 1,5 bulan. Alhamdulillah mulai berhasil lah. Insya Allah bisa dinikmati semua rakyat Indonesia lah. Berarti nanti disiarkan langsung ya Pak ya. Insya Allah. Itu disiarkan langsungnya di mana Pak? Di ini official Uncle dulu ya. YouTube-nya Uncle. Oh Ya. di YouTube. Ini kita siapin tower tuh untuk media tuh di depan tuh untuk biar kameramen tower tuh Biar nanti lebih jelas ya, untuk lebih jelas. Dan mungkin boleh saya katakan bahwa Kiram ini kita jadikan kota enduro. Jadi di Indonesia tuh kalau saya bilang di Kiram ini kota enduro karena lengkap gitu, lengkap sekali. Tahun depan saya udah punya plan untuk enduro, udah punya plan untuk di ini udah beda lagi nanti tahun depan. Itu. Iya, saya kan seperti yang kita duduk sekarang di tempat ini ya Pak ya, kita bisa melihat macam-macam treknya langsung sekeliling gitu, ada kelihatan semua trek Uncle Hard Enduro. Nah, untuk Pak Sugeng, kesiapan dari tim juri gimana Pak? Ya, jadi nanti kami diawali dari technical meeting Hari Jumat, Pak. hari Jumat siang malam setelah ditutup latihan bebas. Kemudian nanti scrut untuk motor yang akan dipakai. Ya. Kemudian juga nanti rider semuanya sudah secara administrasi sudah lengkap. Kita sosialisasikan mengenai peraturan perlombaan. Nah, di sana kami bersama dengan juri itu menyampaikan kepada rider maupun official supaya tahu dan paham mengenai aturan perlombaan. Nah, setelah itu baru besok paginya langsung kita mainkan. Itu start di bawah ini. Ya. Di bawah start. Jadi startnya pun beda dengan start yang Biasanya. biasa. Rider itu Parah, Mas. ada di
sebelah motor, nanti motornya kita parkir. Setelah ada aba-aba dari kami, kemudian rider naik motor dan langsung go. Nah, untuk pelaksanaannya itu nanti diawali dari rider internasional, kemudian nasional, lokal open, dan yang terakhir nanti 40 up. Itu untuk race 1, kemudian race 2 juga demikian. Jadi nanti tentunya kami dari racing komite, kemudian dari pimpinan perlombaan itu akan melaksanakan tugas secara objektif, ya. Kemudian kita juga normatif karena aturannya sudah ada, tinggal sudah tanda tangan semua. Jadi kalau melanggar ya ada pelanggaran ringan, sedang, berat. Nah, kalau pelanggaran berat itu diskualifikasi atau dikeluarkan dari perlombaan. Mungkin bisa saya tambahkan kalau hari Sabtu nanti kita prolog ya. Hari Sabtu pagi sampai siang kita prolog. Siang sampai sore tetap prolog, tapi treknya dirubah. Tadinya searah jarum jam, nanti kebalikannya jarum jam. Hari Minggunya juga itu. Hari Minggunya kita enduro full. Searah jarum jam, siangnya diputar dibalik. Dan kita lagi pikirkan nanti ada power to power, Mas. Iya. Kita lagi mudah-mudahan ada waktu kita adu 2 pembalap. Gitu, power to power. Terbaik, pembalap terbaik. Ada 8 terbaik kita ambil, kita adu. Kita ambil 1, 2, 3. Mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan masih punya ya anggaran, ya kita bisa power to power lah. Ya. Masyarakat juga nanti akan terhibur. Ya, betul. Dari pagi sampai sore. Oh, jangan lupa nanti malam minggunya ada artis yang iya. dari nasional. nasional. Ada The Bagindas. Udah Bang Dias, betul. Bagindas Sama satunya itu ada Ndarboy. Idarbo. Jadi jangan lupa masyarakat di sini gratis untuk nonton itu, gratis gitu loh, nonton. Kalau Anda beruntung Anda bisa dapat jodoh kali. Aja Pak Hasan. Iya. Nah, tadi kan saya juga lihat ada beberapa riders ya yang latihan ya Pak. Betul. Berarti apa ini lokasinya kita buka apa Pak untuk latihan para riders? Ya, jadi sebetulnya diberikan kemudahan ya oleh panitia penyelenggara. Kita buka sampai dengan tanggal 17. Ya, Jumat. Hari Jumat. Jadi hari Jumat nanti kita tutup persiapan untuk race di hari Sabtu tanggal 18, 19. Nah, kemudian pada saat race sendiri kita ini untuk pencatatan waktu kita menggunakan transponder. Kalau dulu kita menggunakan barcode, ya karena barcode itu ternyata menghambat laju pembalap. Ini supaya nanti fight-nya betul-betul, ya kita menggunakan transponder. Jadi transponder setiap melewati titik start finish itu nanti transponder yang mencatat. Kemudian di tiap-tiap jalur itu ada marshal. Marshal juga menilai apakah pembalap ini benar-benar sesuai dengan regulasi atau tidak gitu. Karena kita khawatirkan ada yang tidak sesuai regulasi seperti ganti rider, kemudian ganti motor, kemudian lagi keluar dari jalur. Artinya itu kan kalau kita lihat kan sudah ada batas nih, batas kiri kanan kan, itu tidak boleh keluar. Artinya harus ada di jalur yang sudah ditentukan. Kalau keluar itu nanti ada sanksi. Target pesertanya berapa dan sampai saat ini sejauh ini Masih berkembang. Ada yang internasional tuh masih ada masuk. Kemudian kita agak kesulitan di pengadaan sepeda motor. Mereka harus build up ya. Ini lagi kita hitung-hitung. Kemudian yang nasional udah pada masuk juga. Insya Allah sangat meriah lah. Nah, jangan lupa selain enduro kita ada adventure. Adventure itu yang satu fun adventure ya, tidak balapan. Itu hari Sabtu. Setelah nanti nonton prolog, baru kita lepas yang adventure-nya. Nah, itu adventure-nya ada door prize-nya. 10 sepeda motor door prize-nya itu, Pak. 10 sepeda motor. Kemudian macam-macam banyak lagi lah. Dengan pendaftaran 300.000 dapat kaos, dapat ini bisa nyaksikan ke dalam. Tuh. Berarti bagi teman-teman maupun masyarakat umum ya Pak? Ya, umum. Adventure. Itu. Itu biasanya itu yang banyak pesertanya. Pesertanya sampai 1.500 tahun kemarin. Oke. Iya. Oke, kemudian kita juga tidak meninggalkan UMKM. Kita libatkan supaya masyarakat setempat bisa berjualan. Wow.
Wah, berdampak ekonomi loh. Kita siapkan tempat di bawah tuh, luas tuh. Kita siapkan nanti kita pasang tenda untuk dia berjualan berarti di bawah sana. di bawah nih sana. untuk Karena UMKM. konsentrasi penonton di bawah sana. Oh, mulai Di bawah, ya di bawah sana. Ya sepanjang itu udah konsentrasi penonton tuh. Itu. Di bawah situ tapi bisa melihat pemandangan. Wah, juga. semua 360 derajat. sudah kita setting. Udah kita hitung banget lah. Mantep ini Uncle Hard Enduro 2023. Nah, berarti nanti di tahun 2023 ini untuk para riders yang tahun 2022 lalu menang itu ikut lagi kah, Pak? Ikut, tapi bukan jaminan untuk menang. Oh iya, betul. Bukan jaminan untuk menang. Ini bener-bener kompetisi yang sangat lebih kenceng lagi kayaknya. Karena yang Menunya juga berbeda. ya karena Kita yang tadinya kalah pasti dia akan ngotot nih. Kayak Wawan Kadri udah masuk nih. Udah ikut latihan dan teman-teman Kaltim udah banyak latihan lah di sini. Mungkin hari Senin Selasa nanti teman-teman dari Jawa udah masuk latihan lagi. Artinya persaingan kita semakin ketat. Kalau tahun dulu kan nggak saya buka track ini. Kalau tadi tak buka. Biar bener-bener kompetisinya biar terasa lah. dari pembalap yang ikut kompetisi tahun lalu itu hampir semuanya hadir dan mereka akan confirm hadir itu nanti hari Rabu. Gitu. Datang kemudian hari Kamis mudah-mudahan sudah bisa Latihan. cek jalur latihan. Dan tahun lalu yang juara itu Kabacep ya, Kabacep, kemudian juara 2-nya itu Mario Roman dan juara 3-nya itu Wet Yong. Itu positif hadir, mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Itu hari Rabu bisa sudah hadir di Kiram. Untuk yang riders internasionalnya apakah mereka berlatih terlebih dahulu juga apa langsung pas nanti di pertandingan? Gini, internasional datang hari Rebo ya. Kemudian hari Kamis dia akan masuk ke track, dia akan biasanya cek sepeda motor dulu. Cek sepeda motor, suspensi, ban dan lain-lain. Baru siang dia akan latihan. Kamis tuh Pak. Nanti Jumat juga akan latihan lagi. Dan biasanya dia udah prepare. Fisiknya udah dia tahu Indonesia itu panas. Kalau tahun yang dulu, Wet Yong tuh H-4, dia sudah masuk ke Bali tiap jam 2 siang dia lari di Kute. Untuk nyiapkan fisiknya. Adaptasi. H-4 ya, tiap jam 2 siang lari. Gimana nih tanggapan Pak Ashadi sama Pak Sugeng melihat antusias masyarakat karena di luar sana yang saya lihat masyarakat menanti-nanti nih Uncle Hard Enduro. Secara pribadi saya bangga. Kebenaran saya diberi tugas sebagai ketua panitia ini tertantang. Dan buat saya ini asik, tantangan yang sangat asik sekali. Animo teman-teman dari luar Kalimantan juga banyak WA ke saya, gimana. Ya, saya cukup bangga, senang. Ya. Kalau saya sendiri kebetulan saya banyak teman-teman dari luar Kalimantan ya, di Jawa itu mereka sudah tahu informasi ini. Kemudian mereka juga sedang prepare untuk bisa datang. Nah, memang kendala jarak dan transportasi ini. Tapi itu saya kira bagi para rider itu nggak ada masalah gitu. Sepanjang ada transportasi yang bisa membawa unitnya ke Kalimantan nggak ada masalah. Dan 2 tahun yang lalu juga saya kira itu bisa dilewati itu. Ya, jadi itu kemudian dari teman-teman juga banyak yang mau datang. Oke, ngomong-ngomong bolehkah ini Pak Ashadi sama Pak Sugeng dibocorkan untuk hadiahnya bagi para riders gitu? Untuk tahun ini bolehkah? Kalau yang internasional Euro kita ya. Ya 4.000 euro. Ya Kalau 70 juta sekitar 70 Kalau juta, nasionalnya insya Allah kita paling tinggi di Indonesia, 25 juta. 25 juta. Juara 1 juara. Biasanya nggak sampai itu. Insya Allah kita paling tinggi. Mantep ini Uncle Hard. Dan semua kelas sama. Ada hadiahnya semua kelas. Artinya yang nasional juara 125, yang lokal 25, yang 40 up juga 25. 25. Jadi nggak kita bedain. Yang beda tadi cuman untuk yang internasional. Internasional. Betul. Luar biasa sekali. Ya, saya lihat sih udaranya juga Asik. asik banget Ya, ya, Pak ya. ya. Makanya kota enduro. Kota enduro. Pionirnya kita Ya, 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 Pak. insya Allah. Indonesia. Ya. Di Indonesia, iya. Nah, ngomong-ngomong Kiram nih Pak, ini kan kita lokasinya di Kiram Pak, Kabupaten Banjar.
Kiram ini juga merupakan salah satu geosite dari Geopark Meratus. Gimana sih tanggapannya? Apakah ada kebahagiaan tersendiri juga Pak untuk memilih lokasi Kiram ini? Selain juga sebagai salah satu cara kita mengenalkan Geopark Meratus sampai ke internasional ya Pak ya, sampai ke kancah dunia. Oke, kenapa saya bilang Kiram tuh sangat ideal? Karena satu, dekat dengan bandara, akses ke sini enak. Ya. Dua, dekat dengan pelabuhan laut. Jadi nggak ya apa ya? Kalau yang saya lihat di lain-lain tuh dari bandara jauh, terus fasilitas hotel nggak. Kalau kita di Banjarbaru kan semua fasilitas terpenuhi, hotel, penerbangan dari manapun akan masuk, gitu loh. Makanya saya bilang sangat ideal sekali. Tidak jauh dari bandara, hotel terpenuhi, perkampungan, tapi di hutan. Ini di hutan, gitu kan gitu loh. Di hutan, tapi dekat gitu loh. Ya, oke baik, berarti boleh nih Pak Ashadi dan Pak Sugeng gantian kita sampaikan ajakannya kepada masyarakat Kalsel maupun masyarakat Indonesia sampai dengan dunia untuk menonton Uncle Hard Enduro 2023. Silakan Pak. Hadiri dan ikuti Uncle Hard Enduro 2023. Kalau misalkan tidak ikut Hard Enduro-nya, bisa ikut adventure-nya. Dan untuk masyarakat sekitar Kiram, silakan beramai-ramai datang menyaksikan tontonan berkualitas dari rider dunia maupun rider nasional. Oke, kalau Anda tidak nonton YouTube. Anda kita datangkan pembalap-pembalap terbaik dunia untuk nonton, bukan di YouTube. Fakta, itu aja. Nah itu tadi ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Bapak Ashadi dan Pak Sugeng selaku penyelenggara Uncle Hard Enduro 2023. Mari kita jadikan Kalsel Babu Salam sebagai ikon enduro di Indonesia dan dunia ya Pak. Amin, ya? amin, amin. 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 Uncle Hard Enduro, Go! Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di pagelaran atau event Uncle Hard Enduro 2023. Sampai jumpa.